Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Utriwani Mukhayyar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai statistika deskriptif, khususnya dalam hal penyajian data berupa tabel dan grafik. Mengapa penyajian data ini penting? Karena data mentah sulit dipahami. Bekerja dengan data mentah membuat kita harus mengira-ngira seperti apa bentuk distribusi dari data. Kemudian tabel dan grafik dapat menyederhanakan informasi yang ingin kita peroleh dari data mentah tersebut. Yang jelas, ini akan memudahkan kita dalam menganalisis, menginterpretasi, dan mengkomunikasikan hasil yang kita peroleh. Dalam hal ini, kita ingin memperoleh atau ingin memahami fungsi tabel dan grafik dalam statistika, kemudian mengetahui jenis-jenis tabel dan grafik, kemudian mampu membuat dan menginterpretasikan data yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Ini akan menjadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Dalam melakukan penyajian data, manfaat yang dapat kita peroleh masing-masing untuk tabel dan grafik adalah bagi tabel, kita dapat menyusun data secara sistematis, menyajikan informasi dengan detail, melakukan perbandingan dengan mudah. Dari beberapa kelompok kita dapat melakukan perbandingan dengan mudah, kemudian memberikan kejelasan dari data yang kita miliki, dan kemudian menjadi dasar untuk melakukan analisis yang lebih lanjut. Untuk grafik, tentu saja ini akan sangat memudahkan dalam memvisualisasikan data. Dalam hal kita ingin melihat distribusi dari data, grafik adalah pilihan yang tepat dan tentu saja harus memilih grafik yang sesuai pula. Kemudian dengan grafik, kita dapat menunjukkan pola atau tren yang dimiliki oleh dari data. Kemudian ini juga mempermudah dalam melakukan perbandingan dengan melihat grafiknya secara sekaligus pada skala yang sama. Kemudian tentu saja dengan grafik menyederhanakan data yang kompleks menjadi bentuk atau visual-visual yang menarik untuk dipresentasikan. Jenis data dan tujuan memperoleh informasi merupakan hal yang sangat penting dan ini akan menentukan tipe penyajian data yang akan kita lakukan. Oleh karena itu, kita harus mengenali kembali jenis-jenis observasi atau data, baik itu kualitatif dalam kurung kategori maupun kuantitatif atau yang kita sebut juga numerik. Perhatikan contoh data berikut. Misalkan kita punya pengamatan terhadap 11 siswa dari laki-laki atau yang dikategorikan laki-laki dan perempuan. Kemudian kita tahu asal sekolahnya, SMP A, B, dan seterusnya. Kemudian diketahui juga berapa bersaudara dari siswa kita ini. Dan selanjutnya juga kita tahu ada data mengenai pendidikan ayah, S1kah, S2 maupun S3 maupun D3. Dan kemudian kita memperhatikan nilai matematikanya. Bagaimana kita bisa menyajikan data, mana yang tepat untuk menyajikan data ini? Tentunya kita harus pahami dulu tipe data yang kita miliki ini. Apakah tipenya diskrit atau kontinu, masuk kategori kuantitatif, atau tipenya kualitatif, yaitu berupa kategori merupakan nominal atau ordinal. Dari data yang ada, maka kita bisa mengatakan yang masuk kategori kualitatif atau kategori adalah jenis kelamin, asal sekolah, pendidikan ayah. Sedangkan untuk berupa numerik bisa dilihat adalah jumlah bersaudara maupun nilai matematikanya. Mari kita lihat bagaimana kita melakukan atau menyusun suatu tabel frekuensi. Pada prinsipnya, tabel frekuensi mengelompokkan data dalam bentuk interval. Perhatikan kembali data hasil tes kita dari 100 siswa yang mengikuti tes bidang matematika. Dalam hal ini kita dapat membuat interval nilai dari 184,5 hingga 194,5 dan seterusnya dengan kategorinya lebih kurang ada sebanyak 15 misalkan. Dan kemudian untuk setiap kategori interval ini kita buat berapa nilai frekuensinya. Jika dicacah maka kita dapat memperoleh bahwa pada interval yang pertama diperoleh frekuensi 1, untuk interval yang kedua kita peroleh frekuensi 2 dan seterusnya. Jika diperhatikan bahwa interval nilai di sini memiliki panjang kurang lebih 10. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa menentukan banyak kelas maupun panjang interval tersebut? Aturan Stargess menyarankan kita
bahwa menentukan banyak kelas dapat dihitung sebagai 3,3 log n tambah 1 dengan n adalah banyak observasi kita. Dalam kasus contoh di atas, sebelumnya kita dapat melihat bahwa n adalah sama dengan 100. Oleh karena itu kita memperoleh banyak kelas lebih kurang 8 kelas. Nah, untuk menentukan panjang interval secara sederhana dapat kita tentukan dengan mencari dulu data maksimum, nilai maksimum, kemudian dikurangi dengan nilai minimum dan dibagi dengan banyak kelas yang sudah kita peroleh. Misalkan maksimum dari nilai tes siswa adalah 329, dikurangi dengan minimumnya yaitu 194 dan dibagi dengan banyak kelas yang sudah diperoleh yaitu 8, maka kita akan memperoleh kurang lebih 15-16 panjangnya. Nah, perlu diingat bahwa aturan Stargess bukan hal yang mutlak harus diikuti, merupakan sesuatu yang dapat menjadi pertimbangan kita dalam menentukan banyak kelas. Intinya adalah dalam penentuan banyak kelas dan panjang interval ini harus dapat disesuaikan sehingga kita dapat memberikan atau dapat memperoleh informasi dari tabel kita dengan semaksimal mungkin dan memberikan gambaran mengenai bentuk distribusi kita, data kita nantinya. Jadi dalam hal misalkan kita mengikuti aturan Stargess yaitu 8 kelas, maka dengan ketentuan bahwa banyak kelas itu ada 8 dengan panjang intervalnya ada 15, maka kita bangun kategori interval nilai sebagai berikut. Bahwa dari 194 sampai 211 ada frekuensinya 6, dari 211 hingga 228 frekuensinya 12 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan melihat berbagai macam jenis penyajian data dalam grafik. Yang pertama adalah grafik batang atau dikenal juga sebagai bar chart. Biasanya ini digunakan apabila kita ingin memperoleh bentuk atau bagaimana distribusi data kita secara frekuentif dan bisa dilakukan atau dikenakan pada data yang bersifat kategori. Grafik batang ini akan mirip dengan histogram, namun dalam histogram yang menjadi sumbu mendatarnya itu haruslah data yang bersifat kontinu atau kuantitatif. Sedangkan grafik batang masih bisa digunakan untuk data yang bersifat kualitatif. Selanjutnya adalah grafik pie atau pie chart. Ini bertujuan untuk memperhatikan bentuk atau proporsi dari data kita. Prosentasenya jika kita punya 100%, bagian-bagiannya seberapa banyak tergantung apa yang sedang kita perhatikan. Selanjutnya kita memiliki plot garis, yaitu akan menunjukkan bagaimana pola tren atau pola yang mungkin berulang dari data kita. Biasanya digunakan untuk menggambarkan data yang disusun berdasarkan waktu atau data time series. Nah, histogram mirip dengan grafik batang, tetapi disesuaikan atau harus digunakan pada data yang bersifat kuantitatif, di mana nantinya dengan histogram kita dapat memperoleh bentuk dari distribusi variabel yang sedang diamati. Nah, kemudian selanjutnya kita memiliki diagram batang daun. Diagram batang daun ini menariknya adalah dapat menyajikan data asli, data mentah terlihat langsung pada grafik ini. Dan ini juga dapat memberikan gambaran terhadap bentuk distribusi kita. Kemudian ada kotak titik atau box plot yang akan menunjukkan statistik-statistik terurut yang disusun sehingga memperlihatkan bentuk distribusi data. Selain itu kita juga punya diagram pencar atau scatter plot yang biasanya digunakan untuk kasus data bivariat. Pemilihan grafik mana yang tepat untuk data kita disesuaikan dengan tujuan atau informasi yang ingin kita peroleh dari data. Mari kita lihat beberapa contoh dari grafik batang, grafik pie, plot garis maupun diagram pencar. Dan selanjutnya kita akan lebih bahas sedikit dalam tentang histogram, batang daun, dan kotak titik. Berikut adalah bentuk grafik batang. Jika kita memiliki data mengenai tipe rumah di suatu kawasan, kita bisa kategorikan sebagai rumah permanen ada berapa banyak, semi permanen ada berapa, dan tidak permanen ada berapa. Misalkan diperhatikan 122 rumah. Ternyata bisa kita lihat dalam kawasan tersebut permanen jauh lebih banyak dibandingkan semi permanen dan tidak permanen. Namun di sisi lain kita juga bisa melihat bahwa masih ada kawasan yang mana rumahnya merupakan masih kategori semi permanen bahkan tidak permanen. Di sisi lain, bentuk ini juga bisa kita lakukan atau bisa konversikan bentuk penyajian ya berupa proporsi.
dengan menggunakan pie chart. Jadi kita punya ada 87% dari 122 merupakan rumah yang sifatnya permanen dan 2% yang sifatnya tidak permanen. Di sisi lain, jika kita ingin menggunakan grafik garis, maka kita akan menggunakan untuk data yang sifatnya adalah tersusun berdasarkan waktu. Misalkan diamati volume air hujan dari 90 hari pengamatan. Hari pertama, hari kedua, dan tersusun berdasarkan waktu, dan kita bisa lihat bahwa dari hari ke hari di akhir periodenya akan terjadi sedikit kenaikan atau tren naik. Selain itu, kita punya diagram pencar yang umumnya digunakan untuk melihat bagaimana hubungan antara dua variabel. Dalam hal ini, jika kita ingin perhatikan berat badan bayi yang baru lahir dengan panjangnya, apakah ada hubungan? Nah, jika kita perhatikan diagram pencar ini, maka ada sedikit hubungan yang tren positif. Dalam arti kata bahwa semakin panjang bayi lahir, maka beratnya juga akan semakin besar.